Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kondisi workshop kami sangat berantakan, teman-teman. Jadi sekarang kami lagi buat project IoT Smart Energy. Jadi nantinya kita akan membuat project ini yang bisa dikontrol menggunakan LCD dan HP Android. Jadi tegangan, arus, dan daya itu bisa kita monitor dari LCD dan HP Android. Teman-teman, pagi ini kita lanjutkan pengerjaan IoT Energy Meter. Di sini dia isi dalamnya. Bismillah, Alhamdulillah. Project IoT Energy Meter kami telah selesai, dan untuk saat ini kita akan melakukan uji coba. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana bentuk daripada IoT Energy Meter ini. Nah, di sini saya memperkenalkan, di atasnya ada berupa input 220. Jadi di sini arus dan tegangan yang kita kontrol itu tetap menggunakan 220. Cuma di dalamnya ada, kita bagi grup 1 dan grup 2. Nah, masing-masing grup itu memiliki indikator beban ya, dari warna hijau, kuning, dan merah, di mana pada indikator ini itu ditandai untuk warna hijau itu 0 ampere sampai 1 ampere, kemudian kuning 1 ampere, di atas 1 ampere dan di bawah 1,5 ampere, kemudian merah 1,5 ampere dan di bawah ini maksudnya sama dengan 2 ampere ya. Ini ada kesalahan penulisan. Dan ini adalah indikator G1 grup 1 dan ini adalah indikator grup 2. Kemudian di sisi kanan panelnya ini adalah output 220. Output 220, jadi di sini ada 2 karena kita bagi grup 1 dan grup 2. Jadi itu kita bagi grup 1 dan grup 2. Kemudian isi dalamnya seperti ini. Ya, ini dilengkapi dengan LCD 2004, kemudian ada indikator bebannya, kemudian ini adalah MCB 1, MCB utama main fastnya, kemudian ini adalah MCB
2 dan 3 ini adalah grup fase 1 dan grup fase 2. Jadi masing-masing menggunakan sensor arus dan tegangan. Di sini kita menggunakan ESP32 ya sebagai microcontrollernya. Jadi akan memberikan informasi kepada kita berapa beban yang digunakan ketika kita memberikan load di output 220 ini. Jadi seperti itu, dan langsung kita akan mengetesnya ya. Saya akan menyalakan alatnya terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah menyala. Kurang fokus teman-teman ya. IoT energy meter, kemudian dia akan membaca ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah model standby. Teman-teman perhatikan, mungkin kurang jelas ya teman-teman. Jadi untuk penampakannya seperti ini ya. Nah, monitoring grup 1 main fase-nya kemudian grup fase 2 ini, dan indikatornya akan menyala seperti ini. Jadi ketika yang tadi saya jelaskan seperti ini, maka lampu hijaunya akan menyala. Dan langsung kita akan memberikan beban. Saya akan menggunakan 2 beban di sini. Yang pertama adalah setrika listrik. Kemudian saya akan menggunakan head dryer, dan nantinya kita akan cocokkan berapa arus yang keluar dari sini, arus beban maksudnya, dengan penunjukan di indikator. Jadi saya akan mempersiapkan, sabar sebentar. Jadi di sini sudah saya siapkan ada 2 beban ya teman-teman, satu menggunakan head dryer dan satu menggunakan setrika listrik. Jadi teman-teman perhatikan indikatornya, indikator LCD maksud saya, grup 1. Jadi grup 1 yang ini, kemudian grup 2 yang ini. Jadi grup 1 terhubung dengan setrika listrik, kemudian grup 2 terhubung dengan head dryer. Jadi saya akan mencoba menyalakan head dryer terlebih dahulu. Kemudian teman-teman perhatikan penunjukan angka di tang ampere. Jadi di sini menunjukkan angka 1,3 terhubung ke grup 2. Jadi kita akan melihat indikator di sini. Jadi main fase-nya pasti akan terbaca juga karena terhubung langsung. Kemudian grup 2 1,249. Kemudian saya akan naikkan lagi head dryer-nya atau seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan grup 2-nya apakah ada penambahan. Di sini 2,13 ampere. 2,13 ampere. Kemudian ini ada selisih 2,3 juta ampere, jadi masih perlu kalibrasi sedikit ya untuk alat ini. Kemudian selanjutnya di grup 1 saya akan menyalakan setrika listrik. Nah seperti ini. Di grup 1 apakah ada perubahan, menunjukkannya berapa ampere. Main fase-nya 3,1. Jadi di grup 1 itu ada 1,075 dan indikatornya akan seperti ini. Jadi ketika dia terbaca
menunjukkan angka ini, maka dia akan menyala. Jadi indikatornya seperti itu ya. Kemudian setrikanya samakan lagi, menyala lagi setrikanya, grupnya 1,19. Jadi di sini ada penambahan antara grup 1 dan grup 2 pada saat dia akan terbaca di main pathnya. Jadi seperti itu teman-teman. Bismillah, uji coba Energy Smart Monitoring. Ini adalah aplikasi monitoring untuk energy meter. Di screen layar Anda tampak ada monitoring main group, yang mana di sini ada 4 variabel yang kita tampilkan adalah tegangan, current, power, dan KWH. Jadi dari trending grafiknya, yang biru menunjukkan adalah KWH, kemudian yang orange menunjukkan power, kemudian merah ini kurang tampak teman-teman karena agak terhalang sedikit, jadi tandanya merah adalah tegangan, kemudian current 0,25. Jadi di sini ada 4 grafik sebenarnya yang harus tampil, cuma tidak terlalu tampak untuk tegangannya. Yang kelihatan jelas adalah powernya, jadi dia akan terlihat signifikan perubahan dengan adanya perubahan dari pada arus. Kemudian di bawahnya ada untuk monitoring grup 1 dan grup 2, dimana pada grup 1 kita tampilkan ada 3 variabel saja, tegangan, current, dan power. Begitupun untuk grup 2. Nah, masing-masing untuk grup 1 dan grup 2 kita berikan level indikator untuk batasan arus yang low, kemudian medium, high current. Jadi batasannya ya tergantung kita berapa yang kita inginkan. Misalnya beban yang akan kita kontrol, kita batasi pemakaian arusnya, maksud saya indikasi pemakaian arusnya. Misalnya untuk low current kita beri misalnya 0 sampai 1 ampere, medium current di atas 1 ampere sampai 2 ampere misalnya, begitupun high current. Nah, dari sini sebenarnya bisa juga kita buatkan semacam proteksi. Jadi ketika menunjukkan angka dari batasan level indikator ini, kita bisa memproteksi arus. Jadi ketika pas dengan settingan kita, maka arusnya akan terputus. Jadi bisa saja kita rubah seperti itu. Namun untuk saat ini karena sebatas memonitoring saja, jadi kita hanya menampilkan indikasi ketika arus misalnya di bawah batasan yang kita berikan, misalnya low current, untuk menengah di bagian medium, kemudian untuk batasan atasnya kita berikan high current. Jadi seperti itu saja, sangat simple tapi menurut saya sangat berarti. Jadi saya kira cukup, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.